Oke, kembali lagi. Ragam bahasa menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, teman bicara, dan media pembicaranya. Masih tentang pengertiannya, ya, sama saja sebenarnya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media atau medium pembicaraan. Ya, jadi ragam bahasa itu berbeda-beda berdasarkan topik, siapa yang kita ajak berbicara, medianya bagaimana, ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Oke, ragam bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu media pengantar, dan yang kedua situasi dan pemakaiannya. Nah, kita akan membahas ragam bahasa berdasarkan media pengantar terlebih dahulu. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya ada dua, ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ya, kalau lisan medianya itu alat bicara dari paru-paru, bagian mulut, sampai ke kerongkongan, suara, langit-langit keras, dan bibir. Sedangkan ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Medianya seperti pena, pensil, buku, kertas, dan lain-lain. Ya, nanti kita akan menjelaskan secara detail perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Oke, kita akan masuk ke ragam bahasa yang lisan dulu. Ragam bahasa lisan terbagi menjadi dua, ada yang standar dan non-standar. Seperti yang sudah kita lihat di layar kita bersama ini, ada ragam lisan standar. Nah, biasanya ragam lisan standar ini dalam situasi yang resmi, ya, maksudnya yang baku bahasanya. Misalnya kita sedang berbicara di depan halayak umum, berpidato, ceramah, memberikan kata sambutan, presentasi, atau dosen sedang melakukan perkuliahan. Ya, intinya segala sesuatu aktivitas di depan halayak umum silakan menggunakan ragam lisan yang standar, artinya ragam lisan yang baku. Bagaimana dengan ragam lisan yang non standar, artinya yang tidak baku ya bahasanya. Sedangkan ragam lisan non standar bisa kalian lakukan percakapan antar teman atau kesempatan non formal lainnya di pasar ya. Di situ banyak sekali bahasa yang tidak formal atau yang tidak standar. Ngapain juga pakai bahasa yang formal di pasar kan? Oke, lanjut. Tadi sudah ya yang lisan, sekarang kita masuk ke ragam tulis. Ragam tulis pun dibagi menjadi dua. Ada ragam tulis yang standar dan non-standar. Untuk ragam tulis standar, biasanya kita temukan di buku-buku paket, buku-buku pelajaran, buku-buku ilmiah, gitu kan? Apalagi ya, biasanya di koran juga dia menggunakan ragam tulis yang standar atau ragam tulis bahasa yang baku. Sedangkan ragam tulis non-standar kita akan temukan di novel ya, cerpen atau majalah-majalah yang lain, karena dia akan memasukkan unsur-unsur bahasa gaul di sana ya. Atau di buku novel dia ada percakapan bahasa daerah di situ. Tidak apa-apa sih, tidak disalahkan. Ini kan hanya untuk hiburan. Oke, sekarang kita akan masuk secara detail apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Tunggu dulu. Bentar ya.
Nah, kalau yang pertama, untuk lisan memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Sedangkan tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Iya, kalau lisan ada partner ya, ada lawan bicara. Sedangkan tulis tidak membutuhkan teman bicara. Kalau lisan itu mungkin ada sih yang tidak membutuhkan teman bicara, seperti kalau saat ini ngeplok, berbicara di kamera, terus atau monolog, berbicara depan cermin, tujuannya untuk latihan berbicara di depan untuk presentasi. Nah, sedangkan tulis, contohnya misalnya kita sedang menulis surat, tidak butuh kan lawan bicara kita ada di depan. Misalnya juga kita sedang membuat cerpen atau novel, tidak diperlukan ada si pembaca di depan. Jadi kalau tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan tulis tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang, dan serta waktu. Maksudnya di sini, tentunya ketika kita akan melihat situasi, kita akan berbeda ya gaya bahasa kita ketika kita berbicara dengan adik kita atau teman kita, tentunya kita akan beda berbicara dengan dosen atau pimpinan kita, ya itu berdasarkan kondisi. Tentunya kalau dengan teman kita akan menggunakan gaya bahasa yang non formal. Kalau dengan pimpinan biasanya kita menggunakan bahasa yang formal. Kalau ditulis, maksud dari tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Misalnya kita membuat sebuah tulisan ya di malam hari, kita bisa membacanya kembali nanti, misalnya bisa besok atau lain hari gitu kan. Tidak tergantung ruang dan waktu, begitu. Nah, contoh yang lain, bayangkan saja misalnya kita sedang berada di pasar ya, pasar tradisional. Kemudian kita berada di pedagang rambutan. Kita bayangkan kita adalah calon pembeli misalnya. Di hadapan kita ada seorang ibu-ibu yang menjual rambutan. Jadi kan banyak jajaran rambutan di depannya itu kan. Apa yang pertama kali yang akan kita sampaikan? Ini untuk ragam lisan ya, apakah kita akan menggunakan bahasa atau kalimat yang lengkap? Misalnya kita ingin membeli rambutan tersebut, tentu tidak kan? Biasanya kita langsung saja berbicara, berapa nih? Itu kan dari struktur kata tidak lengkap, tapi lawan bicara yang si ibu itu sudah paham maksudnya rambutan. Berapa nih? Langsung saja menunjukkan rambutan itu. Berapa nih Bu? Manis? Manis tidak. Nah, kalau di ragam tulis kan berbeda, maknanya akan kita tidak tahu maksudnya kalau di ragam tulis ya. Tapi kalau di lisan itu kita tahu walaupun tidak kalimat itu tidak secara gramatikal lengkap, tapi lawan bicara kita paham maksud dari kita tersebut ya. Nah, hal inilah disebut dengan berdasarkan situasi, kondisi, dan waktu. Saat itu ada transaksi pembeli dan penjual. Tempat latarnya jelas berada di pasar. Kita juga paham misalnya penjual menjawab, ini 3.10, maksudnya 3 ikat 10.000 gitu kan, paham. Tanpa harus menggunakan kalimat yang lengkap. Contoh kalau misalnya untuk ragam tulis ketika kita membaca buku di perpustakaan, tiba-tiba kita pindah ke taman. Nah, buku bacaan itu akan sama saja maknanya di mana saja kita membaca, ya sama-sama maknanya. Oke, selanjutnya yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Sedangkan tulis harus memperhatikan unsur gramatikal. Maksudnya unsur gramatikal ini tanda baca ya, ejaan, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, huruf kapital. Ya, kalau di lisan tidak terlihat adanya gramatikal seperti itu, huruf kapital tidak terlihat, titik, koma tidak terlihat. Beda lagi kalau ragam tulisan sangat perlu membutuhkan unsur gramatikal.
agar pesannya harus terlihat dengan baik. Kalau ditulis ya, maka kita harus menggunakan tanda baca tersebut. Selanjutnya, untuk yang lisan, kesalahan dapat dikoreksi, sedangkan tulis tidak, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Maksudnya, ketika lisan, ketika kita berbicara, kalau salah berbicara, kita akan bilang, maaf Pak, maksud saya, seperti itu kan. Jadi langsung cepat kita koreksi. Tapi kalau tulis, kalau misalnya kita ingin mengirim surat lamaran ke sebuah perusahaan, ya, kita baru nyadar nih kalau ada melakukan kesalahan, maka tidak dapat dikoreksi karena sudah dikirim. Kalau yang tulis, ya. Kalau yang lisan bisa langsung dikoreksi. Nah, selanjutnya, kalau yang lisan dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Sedangkan yang tulis tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, hanya terbantu dengan tanda baca saja. Kalau untuk lisan, kita dapat dibantu dengan wajah serta intonasi ya, agar pesannya tersampaikan. Kita juga kalau ragam lisan menyertakan raut wajah, ekspresi, atau kemudian tinggi rendahnya intonasi. Beda lagi kalau ragam tulis tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh. Tuh. Itu adalah perbedaan ragam lisan dan tulis. Di sini ada contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kalau lisan, Nia sedang baca surat kabar. Tapi kalau tulis lebih panjang, Nia sedang membaca surat kabar. Ari mau nulis surat, Ari mau menulis surat. Mereka tinggal di Palembang, mereka bertempat tinggal di Palembang. Lanjut, kalau yang tadi berdasarkan media pemakaiannya, sekarang ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ada yang formal, semi formal, dan non formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi yang resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan halayak ramai, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ya, yang seperti yang tadi. Jadi, inilah maksudnya ragam formal berdasarkan situasi pemakaiannya. Jadi, kalau situasinya resmi, silakan menggunakan ragam bahasa yang formal. Selanjutnya, situasi pemakaiannya misalnya di ragam semi formal. Seperti apa itu ya? Artinya, memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten kalau ragam semi formal ini dilakukan pada saat tujuan tertentu. Dalam hal ini sebagai contoh bahasa jurnalistik di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan mereka kadang menggunakan kata-kata yang tidak baku, kadang terselip, ya. Yang biasa kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang. Jadi kadang terselip bahasa yang tidak baku, mestinya dia kosakata itu untuk yang tidak formal ya, tapi digunakan di hal yang formal. Jadi campuran semi formal ini. Ini dikhususkan untuk bahasa jurnalistik biasanya ya, MC atau pembawa acara. Nah, ada juga situasi pemakaiannya berdasarkan non formal. Nah, ini seperti kita berbicara dengan teman kita, percakapan pribadi. Contoh, pendidikan merupakan salah satu media guna mencapai kesuksesan. Dari sini ini berarti ragam yang formal. Nah, yang nomor 2, harga cabai meroket di pasaran. Nah, kata meroketnya ini kan tidak baku. Ini adalah bahasa jurnalistik yang semi formal. Gue nyesel banget temenan sama lo. Nah, kalau ini yang non formal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laras bahasa. Kalau yang tadi ragam bahasa, dibedakan berdasarkan situasi pemakaiannya dan media
penggunaannya ya, ada yang lisan, ada ragam lisan dan ragam tulis. Lalu ada kalau situasi pemakaiannya ada yang formal, semi formal dan non formal. Kalau laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuan, sehingga dikenalah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Artinya bahasa yang digunakan bidang ilmu atau profesi-profesi tertentu akan menyesuaikan kosakata yang terdapat dalam bidang tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Berdasarkan bidang atau tema. Nah, ini adalah laras-laras bahasa ilmiah, ada laras bahasa jurnalistik, laras bahasa sastra, hukum, bidang agama, ekonomi, sains, komputer, dan sebagainya. Hematnya, ya, jadi untuk membedakan laras dan ragam, kalau ragam tadi berdasarkan pemakaiannya atau situasi dan medianya, ya. Memang beda-beda tipis antara ragam dan laras kalau kalian bisa melihat pengertiannya di KBBI. Kalau laras ini lebih ke konteks ya untuk memudahkan kita. Kalau si laras ini lebih konteksnya apa ya, berbicara tentang apa. Setiap bidang tentunya memiliki bahasanya masing-masing atau larasnya masing-masing. Ada contoh di sini. Nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Wah, berarti ini berbicara tentang laras apa? Ilmiah. Iya, tentang ilmiah si Oryza sativa. Dia punya arti ya tentang ilmiah. Melambungnya harga cabai diikuti dengan meroketnya harga susu. Berarti ini masuk ke laras bahasa apa? Ekonomi. Jurnalistik. Yes, jurnalistik ya, karena dia ada meroketnya, emang agak sedikit lebay. Harga melambungnya, biar dia tuh maksudnya lebih buat menarik si pembaca. Nah, kalau yang nomor 3, wajahmu bagai mentari yang bersinar terang. Ini masuk ke laras. Iya, sastra pasti selalu lebay karena dia ada gaya bahasa menggunakan majas metafora, banyak sekali majas-majas ya di pelajaran SMA. Nah, ini biasanya bahasa novel atau bahasa cerpen ya, kita sering jumpai. Menurut Ibu, kreatif sih orang-orang yang bisa membuat bahasa, gaya bahasa menggunakan majas seperti ini. Emang terlihat lebay, cuman susah juga kalau untuk dipikir-pikir membuat kalimat itu. Orang itu dipidana di pengadilan. Masuk ke laras apanya? Hukum. Pidana. Berarti ini tuh maksudnya ciri khas dari bahasa hukum. Harga kebutuhan mengalami inflasi. Ekonomi. Yes, ada inflasi ya. Apa itu inflasi maksudnya ya? Ada ciri khas dari bahasa ini. Masuk ke ekonomi. Doa dan tawakal adalah kunci kehidupan. Ini agama ya. Ini sepertinya tidak asing lagi ya, bahasa pemrograman harus dikuasai untuk membuat software suatu aplikasi. Komputer. Ini iya, komputer ya. Software itu apa kan tidak semua orang tahu. Software itu apa? Mungkin saja ada orang yang tidak tahu kan. Ada makna dari software itu apa? Ada pengertian. Oke, lanjut. Oke, tolong di-mute. Ada contoh dari bidang kedokteran. Contoh istilah disebut untuk sebuah cairan yang misalnya dikeluarkan tubuh secara sengaja melalui saluran kemih. Bagi orang awam, ini disebut dengan, halo, tolong di-mute, disebut dengan air kencing, ya. Kalau untuk situasi yang non-formal atau ragam non-formal. Nah, tetapi jika seorang tersebut berada dalam situasi yang formal atau resmi, air kencing bisa diganti kosakatanya menjadi air seni. Kan? Jadi kita pikirkan juga biar lebih sopan gitu didengar orang. Tolong di-mute, Nak. Yang selanjutnya.
Oke. Nah, dalam dunia kedokteran, berbeda lagi. Mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri ya. Ada istilah teknisnya, yaitu urine ya, urine. Nah, mereka bisa memakai urine ini sebagai situasi yang formal. Ternyata bisa juga kalau dia tidak formal untuk dunia kedokteran, maka akan diganti sebagai urin ya. Ada kata lain. Kalau tidak bakunya urin. Kalau bakunya urine. Oke. Setelah istilah tersebut masih banyak lagi istilah lain di bidang kedokteran, antibiotik ya. Diagnosis ya, itu punya artis semua. Nah, silakan kalian buat misalnya di bidang komputer kalian ya, apa bahasa-bahasa yang memiliki makna. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Memang singkat ya, tapi di sini ada tugas karena kemarin, tunggu sebentar. Oh, ada satu orang berarti yang tidak masuk ya, ada 52. Ibu akan menjelaskan tugasnya ya. Terlihat tidak? Apa perlu saya besarkan ini? Lihat. Lihat, Bu. Ya. Ibu sudah buat Google Classroom, nanti Ibu bagikan. Ceritakan dengan bahasa tulis pengalaman penggunaan ragam bahasa di keluarga Anda. Lagi azan ya. Jadinya contohnya seperti ini. Kalian buat satu atau lebih dari 2 paragraf ya. Ibu ingin tahu biasanya kalian di keluarga kalian itu menggunakan ragam bahasa apa? Apakah menggunakan form? Ceritakan dengan bahasa tulis pengalaman penggunaan ragam bahasa di keluarga Anda. Nah, jadi buat lebih dari 2 paragraf ya. Kalian ceritakan biasanya di keluarga kalian itu dari kecil menggunakan ragam bahasa formal atau non formal. Bisa juga misalnya non formal menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah apa biasanya kalian tuturkan ya, kalian gunakan. Kenapa menggunakan bahasa daerah tersebut? Selanjutnya selain kalian beritahu ragam bahasa itu, larasnya ya, di dalam keluarga kalian itu sering menggunakan laras bidang keilmuan apa? Kalau ibu di rumah, saudara ibu itu memang semuanya rata-rata dosen ya, ada yang di pariwisata, ada yang di kebidanan. Jadi biasanya kita berbicara tentang pendidikan. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah dunia bisnis, komputer, terserah ya. Silakan diceritakan di soal nomor 1. Nomor 2, ini kenapa nih? Nomor 2, jika suatu ketika Anda mendapatkan nilai E, buatlah bahasa tulisan kepada dosen Anda sebagai permohonan guna memperbaiki nilai Anda. Ini kalau-kalau ya, tapi jangan sampai, semoga semuanya dapat A. Kalian buat bagaimana cara kalian melobi dosen ya, bagaimana menggunakan bahasa yang ya kira-kira dosen itu mau menuruti atau tidak mau tidak memberikan nilai E, bisa berubah. Jadi Bu, bagaimana kalian membuat agar hatinya luluh, gitu kan? Bagaimana cara kalian? Apa ya yang akan kalian tuliskan jika kalian mendapatkan nilai E? Apa yang akan kalian sampaikan kepada dosen itu? Ketiga, ini terkait materi yang kemarin. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang diangkat bahasa Persatuan Bangsa Indonesia? Kenapa harus bahasa Melayu yang diambil sebagai bahasa bangsa Indonesia? Ya, ada dari kenapa tidak bahasa Jawa kan? Karena memang lebih maju di daerah Jawa, atau bahasa Sunda. Kenapa harus bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan? Silakan dituliskan nanti faktor saja. Untuk nomor 3. Yang ini ya, dalam perkembangan bahasa Indonesia ada perubahan bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu dari aspek leksikon. Kalau kalian lihat lagi di materi kemarin, sebenarnya ada 3 aspek, tapi Ibu minta aspek leksikon saja ya. Kemarin itu ada fonologi. Nah, dari aspek
aspek leksikon ini, berikan 3 kosakata dari aspek tersebut. Lalu jelaskan mengapa kata tersebut bisa mengalami perubahan. Contoh misalnya ada kata hatam ya, yang semula bermakna telah menyelesaikan atau membaca, memahami suatu kitab, sekarang dia mengalami perluasan makna menjadi telah memahami sifat orang. Nah, kalian Ibu minta selain perluas kan ada juga makna yang menjadi menyempit atau makna yang menjadi bergeser. Nah, Ibu minta apa saja selain kata hatam ini. Silakan dicari di jurnal, kalian baca-baca tentang perubahan kosakata ini. Tuh. Ada pertanyaan?